Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 7 bab 2 tentang norma dan keadilan bersama Ibu Yanti Mahda. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah sebuah contoh perbuatan yang mematuhi peraturan. Sebagai warga negara, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita menjadi bangsa yang besar. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak bangsa kita yang tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Contohnya, di jalan raya banyak kesemrawutan, banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Pertanyaannya, jika melihat adanya pelanggaran, apakah kamu diam saja? Atau apakah kamu salah satu yang melanggar aturan tersebut? Nah, bagaimanakah norma-norma mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat? Dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia membutuhkan manusia lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memiliki dua kedudukan, yaitu pertama sebagai makhluk sosial, yang kedua sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki pemikiran sendiri, memiliki keinginan sendiri. Menurut Roscoe, masyarakat memiliki tiga kepentingan. Pertama, kepentingan umum. Kedua, kepentingan masyarakat. Dan ketiga, kepentingan pribadi. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Kepentingan umum yaitu mementingkan kepentingan negara. Kepentingan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan pribadi adalah kepentingan individu manusia itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi banyak kepentingan dan perbedaan kepentingan itu sehingga terjadi perselisihan, perkelahian, bentrokan, dan segalanya. Nah, untuk menyikapi ini perlu ada tatanan yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Maka itu dibutuhkanlah yang namanya norma. Apa itu norma? Pengertian norma adalah suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Macam-macam norma. Berikut ini adalah macam-macam norma yang umum berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. 1. Norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan melalui ibadah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa akan memperoleh pahala. Sebaliknya, barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tersebut disebut dengan takwa. Contoh adalah norma dari norma agama adalah yaitu menjalankan ibadah agamanya. Oke, kita lanjutkan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia yang berbudi.
Maka, hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Tata susila mendorong untuk berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Tidak jarang, ketentuan-ketentuan norma agama juga menjadi ketentuan-ketentuan norma kesusilaan, sebab pada hakikatnya nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya yang melekat pada diri manusia, maka nilai-nilai kesusilaan bersifat universal. Dengan kata lain, nilai-nilai kesusilaan yang universal tersebut bebas dari dimensi ruang dan waktu, yang berarti berlaku dimanapun, kapanpun juga. Sebagai contoh, tindak pemerkosaan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan di belahan dunia manapun, pada masanya, dan kapanpun juga. Oke, nilai kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Sanksinya adalah perasaan bersalah, perasaan berdosa. Contoh perbuatannya tadi pemerkosaan. Pada kegiatan sehari-hari, yaitu contohnya adalah perasaan bersalah ketika kita berbohong. Oke, kita lanjutkan norma yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tata sopan santun mendorong untuk berbuat baik namun tidak bersumber dari hati nurani, tetapi hanya untuk sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan sosial. Maka, norma kesopanan bersifat kultural, konstekstual, nasional, atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain. Contohnya, orang Jawa dan orang Batak. Cara ngomongnya beda kan? Kalau orang Jawa ngomongnya kasar atau keras, merasa itu tidak sopan. Tetapi kalau orang Batak itu ngomongnya keras atau agak sedikit berteriak. Nah, itu sudah wajar. Oke? Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Jadi, orang Jawa tidak semuanya lembut ya ngomongnya, dan orang Batak tidak semua keras ngomongnya. Nah, suatu perbuatan pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tertentu, mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa yang tidak melanggar kesopanan oleh komunitas yang sama. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa norma kesopanan itu tergantung pada dimensi, ruang, dan waktu. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah berupa celaan, cemoohan, atau diasingkan oleh masyarakat. Akan tetapi, sesuai dengan sifatnya yang tergantung atau relatif, maka tidak jarang norma kesopanan ditafsirkan secara subjektif, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang sopan atau tidak sopannya suatu perbuatan tertentu. Oke, dapat kita rangkumkan bahwa norma kesopanan itu sumbernya dari adat istiadat, kebiasaan, dan hasil pergaulan yang ada di tengah masyarakat. Sanksinya apa? Contohnya dikucilkan, dicemoohkan orang, dan contoh perbuatannya adalah contoh perbuatan yang benar. Contohnya adalah ketika kita menyapa orang yang lebih tua dengan cara menganggukkan kepala atau menundukkan kepala sedikit. Oke, kita lanjutkan norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan dari norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lainnya tadi. Oke, negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum
akan diancam dengan hukuman yang pasti. Ancaman hukuman dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Di samping itu, masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Ini tergantung dengan perbedaan atau kasus yang berbeda. Oke, demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dan nyata dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah dikemukakan di atas tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lainnya. Oke, sumber hukum dalam arti material dapat berasal dari falsafah, pandangan hidup, ajaran agama, nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat, budaya, sejarah, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat saja suatu ketentuan norma hukum juga menjadi ketentuan dari norma-norma yang lainnya. Sebagai contoh dari norma hukum ini adalah perbuatan mencuri. Perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum. Nah, ini bisa ditindak pidana. Dalam hal ini berupa kejahatan telah mengambil hak milik atau hak benda orang lain. Jadi kita tidak boleh mengambil hak milik atau hak benda orang lain karena akan mendapatkan tindak pidana. Walaupun kita berada di bawah umur, kita bisa dikenakan hukuman pidana yang dikenakan kepada anak yang di bawah umur. Jadi jangan mencuri ya. Oke, yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan juga tidak boleh. Walaupun ketiga norma selain norma hukum itu tidak memiliki sanksi yang jelas, maka kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis, damai, yang kita ciptakan secara bersama-sama. Jadi, di antara norma-norma tersebut mungkin saja terdapat kesamaan objek materinya, akan tetapi tidak sama dari segi sanksinya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang pertemuan pertama pada bab 2 norma dan keadilan pada hari ini. Jika kalian kurang mengerti, silakan diulang lagi videonya ya. Nah, kalian bisa membaca kembali buku paket dan membaca atau melihat internet yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Demikianlah Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat.